Mempelajari sejarah adalah untuk memahami masa lalu, mengambil pelajaran dan membangun masa depan yang lebih baik. Konflik sampit, perang sampit, atau tragedi sampit adalah pecahnya kekerasan antara etnis di Indonesia yang dimulai pada bulan Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun. Konflik ini dimulai di Sampit, Kalimantan Tengah dan menyebar ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik tersebut terjadi antara penduduk asli Dayak dan pendatang dari Madura, dari Pulau Madura di lepas pantai Jawa. Konflik Sampit bagian dari era reformasi tanggal 18 sampai 28 Februari 2001. Lokasi Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia. Hasil kerusuhan berakhir pada 28 Februari. Kerusuhan berskala kecil terus berlanjut sepanjang tahun. Pihak yang terlibat, Rusuh Dayak, mempunyai kekuatan 32.000 di Sampit, 1.500.000 di Kalimantan Tengah. Korban mencapai 188 tewas. Sedangkan dari pihak Perusuh Madura mempunyai kekuatan 90.000 di Sampit. Korban mencapai 500 sampai 1.000 tewas dan 1.000-nya dalam keadaan terpenggal kepalanya, dan 100.000 sampai 250.000 mengungsi dari pemukiman. Dan sedangkan dari pasukan TNI dan Polri diturunkan di Kalimantan Tengah mencapai 4.000 sampai 5.000 pasukan, dan korban dari pasukan TNI dan Polri mencapai 6 korban. Konflik ini dipicu oleh tindakan kekerasan yang agresif dari pihak Madura yang membunuh beberapa orang Dayak dan menguasai Sampit, menyatakan bahwa Sampit adalah Sampang kedua yang merupakan kota besar di Madura. Selama beberapa hari, massa Madura menyerang dan membunuh orang-orang Dayak. Sebagai aksi balasan, ratusan orang Madura akhirnya dipenggal oleh orang Dayak. Latar belakang konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah pada era 1930-an di bawah program transmigrasi yang direncanakan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintahan Indonesia. Pada tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian kelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. KMA, Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak, mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Karangpangi pada 17 Desember 2000. Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dan berbagai ras di sekolah yang sama. Pemenggalan kepala, sedikitnya hampir 1.000 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala dalam kurung ngayau. Meski praktik ini dianggap musnah pada awal abad ke-20. Tanggapan dari pihak berwenang, skala pembantaian dan intensitas agresi membuat militer dan polisi sulit mengendalikan situasi di Kalimantan Tengah. Bala bantuan terkirim untuk membantu personel militer yang ada di provinsi tersebut. Pada tanggal 18 Februari,
suku Dayak mengambil alih kendali atas Sampit. Polisi menangkap seorang pejabat lokal yang diyakini sebagai salah satu dalang di balik serangan tersebut. Dalang tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menangkap sejumlah perusuh Dayak setelah pembunuhan yang terjadi. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 21 Februari, ribuan orang Dayak mengepung sebuah kantor polisi di Palangkaraya untuk menuntut pembebasan para tahanan Dayak. Banyak polisi menyerah lari terbirit-birit karena ketakutan pada tuntutan ini karena mereka kalah jumlah dengan orang Dayak yang agresif. Pada tanggal 28 Februari, militer berhasil membersihkan orang-orang Dayak dari jalanan dan memulihkan ketertiban. Tetapi kekerasan sporadis terus-menerus berlanjut sepanjang tahun. Konflik Sampit mengajarkan kita untuk menerima perbedaan, mengelola keberagaman dengan bijaksana, dan meruntuhkan stereotip. Menerima perbedaan. Konflik Sampit mengajarkan kita bahwa perdamaian tidak hanya berhenti berkonflik, tetapi juga menerima perbedaan. Perbedaan adalah kekayaan, tetapi hanya jika kita mengolahnya dengan adil dan penuh hormat. Pengelolaan keberagaman harmoni tidak akan tercipta jika hanya satu pihak yang mendominasi, atau jika prasangka negatif terus dipelihara. Kita perlu meruntuhkan stereotip yang membatasi dan membuka ruang untuk memahami. Bagi teman-teman perantauan yang mencari nafkah keluarga yang jauh dari orang tua, jauh dari rumah, dan jauh dari keluarga, semoga kalian diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki yang berlimpah. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung.